Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salihin, sadiqin, sabirin, rahimin, rasidin bil mu'minin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumilah. Nah, alhamdulillah kita bertemu kembali dengan para pirsawan yang mulia di dalam wasiat Aladin Channel. Para pirsawan yang mulia, pada episode yang lalu saya telah mengatakan bahwa kisah Aladin adalah merupakan tausiah daripada sufi yang arif, namanya Aladin, atas agama. Maka di dalam kisah ini saya ingin membedah apa yang dipesankan oleh para sufi tersebut di dalam kisah Aladin. Kemarin sudah dikisahkan bahwa Aladin telah pergi bersama dengan tukang sihir mengambil lampu wasiat dan berhasil. Kemudian sebelum Aladin berangkat, Aladin telah minta restu pada gurunya. Dan gurunya memberi restu serta memberikan bekal-bekal yang bermanfaat untuk Aladin agar maksud dan tujuannya tercapai. Maka guru Aladin memberikan sebuah tongkat, gulungan tali sepanjang 30 depa, lalu diberikan juga serban, sebuah tongkat yang lurus, sebuah pisau belati yang diselipkan di pinggangnya. Nah, bekal-bekal tersebut diantaranya satu kantong kain hitam, kantong kecil yang berisi 3 buah batu yang berwarna putih, merah, dan biru. Kemudian pada Aladin juga dipesankan agar senantiasa mengingat pelajaran yang telah diberikan oleh guru sufi pada Aladin, yaitu mengingat inna. Kemudian guru sufi menunjukkan 4 jari, inna, 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 inna. Semua itu adalah ajaran yang luar biasa. Manakala kita kaji dan kita bedah maknanya. Nah, untuk kali inilah saya ingin membedah pesan-pesan yang terkandung di dalam kisah hikayat Aladin tersebut. Para pirsawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud apa? Makna apa yang terkandung di dalam kisah Aladin tersebut? Di dalam kisah ini ada tokoh, satu tukang sihir. Mana apa tukang sihir? Kemudian tukang sihir menyuruh Aladin untuk mengambil lampu wasiat yang ternyata tersimpan di dalam gua
yang berada di dalam gunung, kemudian di dalam sumur. Nah, marilah kita bedah makna-makna tersebut. Tukang sihir simbol apa? Tukang sihir adalah simbol ahli duniawi. Ahli duniawi senantiasa menjanjikan bahwa hidup bahagia, hidup senang adalah pada banyaknya harta benda. Betulkah orang yang banyak harta bendanya akan hidup bahagia, akan senang, akan tenteram? Ternyata belum tentu. Bahkan lebih banyak yang tidak daripada orang yang bisa tenang, tentram dengan banyaknya harta benda. Karena apa? Makin banyak orang memiliki harta benda, makin banyak kemauan yang tumbuh dari dalam hatinya. Sehingga keinginan-keinginan yang selalu bertambah, sehingga dia tidak akan ada puasnya. Orang punya harta, ingin bertambah, tidak ada puasnya. Nah, untuk itu, simbol apa lampu ini? Kalau tadi tukang sihir, simbol duniawi. Kemudian lampu Aladin yang diambil oleh Aladin, sehingga kita sebut saja lampu Aladin. Aladin artinya atas agama. Jadi lampu ini adalah lambang daripada agama. Apa itu agama? A, ini bahasa Sanskerta. A artinya tidak. Gama, kacau. Agama, tidak kacau. Artinya, orang yang mempunyai agama, orang yang menganut agama, maka hidupnya tidak akan kacau. Agama apapun. Nah, berarti di dalam agama ada tata aturan hidup. Tata aturan hidup inilah yang disebut agama. Nah, di dalam kisah Aladin, yang dimaksud agama ini adalah agama Islam. Sehingga sang guru memberikan wasiat kepada Aladin. Aladin, manakala kamu mendapat kesulitan, jangan lupa membaca La ilaha illallah wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasiro. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Wa kafa billahi, cukuplah dengan Allah. Waliya, pelindung. Wa kafa billahi nasiro, dan cukuplah dengan Allah penolong. Jadi yang diharapkan adalah pelindungnya adalah Allah, penolongnya adalah Allah SWT. Karena apa? Yang lain tidak akan mampu untuk menolong apa yang didapat kesulitan-kesulitan oleh Aladin. Karena apa? Makhluk tidak punya daya. Yang punya daya dan kekuatan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu, marilah kita runut satu persatu. Lampu adalah lambang alat penerang di dalam gelap. Lampu adalah alat penerang di dalam gelap. Agama adalah penerang di dalam gelapnya kehidupan.
Karena itu, di dalam hal ini, Islam merupakan penerang di dalam hidup yang gelap. Dunia ini oleh Rasulullah SAW disebut sebagai tempat yang gelap. Dunia ini disimbolkan oleh Rasulullah dengan apa? Bau busuk. Sehingga pernah suatu ketika Rasulullah tanya kepada seorang sahabat namanya Ad-Dhahhak. Ad-Dhahhak, hari ini kau makan apa? Saya makan susu. Saya minum susu dan dagingnya Rasulullah. Sudah itu jadi apa? Sahabat Ad-Dhahhak sebetulnya mau mengatakan jadi kotoran. Tapi karena merasa seperti tidak sopan, lalu mengatakan menjadi apa yang kau tahu ya Rasulullah. Artinya bahwa dunia disimbolkan sebagai sesuatu yang hina dina. Para pirsawan yang dimuliakan oleh Allah. Jadi di dalam simbol ini, tukang sihir adalah simbol daripada duniawi, ahli duniawi, ahli kebatilan. Maka untuk mendapatkan kebahagiaan hidup, maka satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain kecuali jalan agama. Agama yang disimbolkan oleh kisah Aladin adalah agama Islam. Agama Islam mengajarkan ajaran tauhid. Karena itu disimbolkan dengan tongkat yang lurus yang diberikan oleh guru sufi kepada Aladin. Tongkat merupakan simbol daripada ajaran yang lurus yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pirsawan rahimakumullah. Maka di dalam simbol ini, lampu adalah simbol daripada agama. Agama berisi apa? Tata aturan hidup. Tata aturan hidup ada yang diciptakan oleh manusia, ada yang diciptakan oleh zat yang mengatur manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata aturan yang diciptakan oleh manusia disebut sebagai undang-undang negara. Sedangkan tata aturan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut syariat atau undang-undang agama. Kalau manusia membuat undang-undang, biasanya disertai dengan kepentingan-kepentingan yang membuat undang-undang. Berbeda dengan undang-undang Allah. Undang-undang Allah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk kesejahteraan manusia. Bagaimana manusia supaya sejahtera di dunia maupun di akhirat. Nah, karena itulah di dalam undang-undang Allah ada tata aturan yang disebut hukum. Apa arti hukum? Hukum asal berkata dari hakama, hukman, hukumatan. Artinya peraturan, keputusan. Jadi manusia mempunyai keputusan. Memutuskan dari pilihan-pilihan yang hendak dia pilih. Mau melakukan kebaikan atau melakukan keburukan. Maka keputusan manusia akan diimbangi juga oleh keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap manusia. Manakala manusia mengambil keputusan-keputusan yang baik,
Maka Allah pun mengambil keputusan-keputusan balasan yang baik. Balasan yang baik inilah yang disebut rahmat, yang disebut dalam bahasa Sanskerta pahala. Manakala manusia mengambil keputusan, mengambil perbuatan yang buruk, maka Allah pun memutuskan membalas akibat dari perbuatan buruk dengan balasan yang disebut dosa. Para pirsawan rahimakumullah, agama ini mengatur bagaimana supaya manusia bahagia dengan cara mengambil tata cara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam kitabnya yang dibawa oleh para utusan. Sehingga dengan tuntunan kitab tersebut manusia akan mengambil jalan-jalan peraturan yang dibawa oleh para nabi di dalam kitab sucinya. Karena itulah agama berisi undang-undang, tata aturan hidup yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan manusia itu. Nah, siapa orang yang serius mengemban tatanan hidup yang dibawakan oleh para nabi, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut pasti hidupnya akan senang dan tenteram. Nah, di dalam simbol untuk mengambil lampu wasiat, diadakan sebuah perjalanan yang panjang. Kemudian guru sufi memberikan bekal kepada Aladin sebuah tongkat dan sebuah gulungan tali. Apa makna daripada tongkat tersebut? Tadi sudah saya katakan, tongkat adalah merupakan pegangan hidup, keyakinan hidup terhadap yang satu. Yang satu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk bisa mengemban apa yang menjadi perintah-perintah Allah, pertama kali adalah meyakini terhadap keesaan, ketunggalan, tauhid Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pirsawan rahimakumullah, karena itu lalu oleh guru sufi diberi tali. Apa lambang tali? Tali disebut habl. Untuk mendapatkan agama yang lurus, untuk mempraktekkan agama yang lurus, maka diharuskan hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Jadi, supaya mendapatkan agama yang lurus, maka harus baginya hubungan kepada manusia baik, hubungan kepada Allah baik. Nah, mana kalau hubungan pada Allah baik, hubungan pada manusia baik, maka dia akan menempuh jalan lurus yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia sudah menempuh jalan agama. Sebab hubungan dengan manusia artinya apa? Di dalam hidup ini manusia diberi beban, diberi perintah untuk apa? Mengikuti apa yang menjadi suruhan daripada utusannya yang membawa kitab suci, yaitu para nabi. Dalam hal ini, nabi kita, nabi akhir zaman adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, karena itu, siapa orang yang kepingin, yang ingin seluruh permintaannya dikabulkan, sebagaimana apa yang diucapkan oleh Aladin, kemudian diwujudkan ketika dia tuh menggosok lampu. Menggosok lampu artinya menghafalkan agama, karena lampu ini dilambangkan sebagai agama. Jadi, untuk bisa menjadikan agama, melahirkan seluruh ucapan-ucapan kita menjadi kenyataan, permintaan-permintaan kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah kita melakukan amal-amal agama secara serius. Nah, karena itulah di dalam lambang ini Guru Sufi memesankan, wahai Aladin, manakala kamu mendapat kesulitan, jangan lupa la ilaha illallah wa kafa bilai waliya wa kafa bilai nasiro. Manakala kamu dapat kesulitan, jangan lupa hubungan kamu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kafa billahi, cukuplah dengan Allah, waliyan, pelindung. Jadi kamu berlindung pada Allah, berlindung kepada Allah. Dan manakala kamu dapat kesulitan, minta tolonglah pada Allah, minta tolonglah pada Allah, jangan pada yang lain. Maka Allah pasti akan tampil melindungi kita dan menolong kepada kita. Para pirsawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, siapa orang yang mempraktekkan garis-garis agama yang dilarang dihindari, yang diperintah dikerjakan, kemudian mengikuti jalan hidup Rasulullah SAW sebagai Nabi, sebagai sang utusan, maka pasti jalan yang dia tempuh pasti benar, pasti akan menenteramkan hatinya. Karena apa? Semua yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah jalan kebenaran. Kita disuruh untuk menghindari yang batil. Kita disuruh untuk menghindari yang jahat. Kita disuruh untuk mengatakan yang benar. Dikatakan, mayyu'minuna billah wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yaqul khairu aw liyasmut. Maka ngomonglah yang benar, aw liyasmut, atau diam. Jadi, orang yang beriman kepada Allah, perkataannya dan perbuatannya satu, yaitu apik, yaitu lurus. Sehingga seluruh perkataan-perkataan yang lurus, seluruh perkataan-perkataan yang apik, seluruh perkataan-perkataan amal-amal soleh, maka akan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat takdir terhadap kita. Kebaikan-kebaikan, keberuntungan-keberuntungan di dalam hidup kita ini. Sebaliknya, orang yang melakukan keburukan-keburukan, melakukan maksiat, melakukan dosa, maka dosanya adalah kegelapan. Dosanya adalah kesempitan. Dosa ini akan berakibat pada kesulitan. Karena itulah kita harus menghindari apa yang menjadikan kita tertimpa oleh dosa. Kita hindari. Sehingga kita akan berjalan lurus. Itulah yang dilambangkan di dalam kisah Aladin adalah tongkat yang lurus. Kemudian mengadakan satu perjalanan yang disebut torikoh, jalan hidup, sehingga kita akan menjadi orang yang sampai pada tujuan, yaitu apa?
hidup sukses, hidup bahagia. Seluruh doa-doa kita, permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini akan bermanfaat. Di dalam LN ini adalah lambang daripada lampu adalah agama yang harus kita pegang teguh, kita amalkan dengan sungguh-sungguh. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.